Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Tadi video sebelumnya kita sudah membahas uji outlier dan normalitas, dan ternyata data yang kita olah ini tidak normal. Nah, sekarang kita masuk ke uji validitas. Langsung saja kita masuk ke bagian output. Kemudian kalian klik pada estimate plus pada estimate plus pada scalar, kemudian klik di standard regression weight. Nah, ini kita copy sampai sini. Untuk uji validitas, kita hanya perlu melihat ini nilai angka ini. Ketika angkanya lebih besar daripada 0,05 angka estimate ini, maka dia dikatakan valid. Masuk Excel, bisa new ini. Oke, kita taruh dulu di sini. Kita masuk ke rumus aja deh ya. Rumusnya ada tuh di buku, sudah saya share kayaknya. Oh ya, nanti saya share. Sudah ada, linknya ada di buku. Ini nggak usah pakai ini aja, langsung ke mana itu rumus bentar dulu ya, kenapa ekonometrika. Rumus Excel data kelas baru. Ada sini ekonometrika, saya simpan di sini. Kok nggak ada? Data birau. Belum ada ya, sebentar saya skip ya, saya cari dulu. Oke, ini filenya udah ketemu. Sekarang kita kopikan yang dari sini. Itu dari sini. Oh ya, langsung aja deh. Aduh, saya buat sedikit baru aja deh. Hapus dulu. Kemudian kopikan ke sini. Oh, dia ke copy semua, nggak apa-apa deh. Kita ambil yang ini. Kita ambil ini ya. Jadi pertanyaannya aja yang kita ambil. Untuk variabel nggak diambil. Eksklusif 1. Ini stop aja nih. Oke, gini aja deh. Nah, sekarang ini untuk yang event viral ini kita kopikan, kita ambil C, kemudian di sini langsung kalian paste. Oke, di sini kalian tarik ke bawah, ini juga ditarik ke bawah. Jadi ini maksudnya SLF ini standar loading factor ya, SLF. Kemudian ini SLF kuadrat pangkat 2.
kemudian errornya 1 dikurangi ini angka ini. Nah, muncullah hasilnya di sini. Kemudian ini hasilnya total sangat mudah dikuadratkan. Pokoknya di sini kalian tinggal masuk inputin angka, maka ini akan muncul. Nah, di sini ini bagus nih angkanya ini. Nilai CR-nya harus lebih besar daripada 7 kan, yang kita dapatkan 0,9. Oke. AV-nya harus lebih besar daripada 0,5. Di sini kita dapat 0,8. Artinya data kita ini sudah valid dan reliable kalau di pengujian yang ini. Seperti ini ya. Kemudian tinggal kalian kasih keterangan. Apa nih keterangannya dari output ini? Nah, kemudian kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Untuk X2 ini kita ambil, ini hapus dulu ya. Ini hapus dulu. Kemudian kita ambil yang X2. Oke, sudah. Di sini juga X2-nya bagus. Ini udah valid dan reliable. Kemudian X3. Cara penyajiannya ada di buku ya. Kemudian untuk menjelaskan hasilnya juga ada di buku. Silahkan diikuti aja atau kalian pahami. Nah, nanti ketika UAS saya akan kasih data dan kalian harus olah. Oke, untuk yang variabel Y juga sama. Ini juga lebih besar. Oke. Jadi seperti ini untuk uji normalitas dan uji validitas dan reliabilitas menggunakan metode uji AVI dan CR. AVI itu apa tadi saya lupa, kalau CR itu critical ratio. Sampai mana tadi ya? Oh iya, sampai di sini. Oke, kesimpulannya data kita sudah valid dan reliable karena CR dan AVI sudah memenuhi standar. Oke, jadi seperti itu ya untuk uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan AMOS. Oke, untuk video yang ini pendek, kita hanya menguji ini. Kemudian nanti selanjutnya kita akan membaca uji selanjutnya, kita akan membaca output. Ini masih 8 menit atau dilanjut aja deh, lanjut di sini aja. Oke, karena pengujiannya kita sudah lakukan, sekarang tahap selanjutnya adalah menguji ini goodness of fit. Goodness of fit ini nah ini tuh keterangannya ada di buku. Sebentar ya, saya skip dulu. Oke, kita kembali ke sini. Kemudian kita akan bandingkan dengan mana ya? Nah ini C-square itu harus lebih besar daripada 0,05 baru dikatakan model kita itu fit. Sedangkan hasil kita ini C-square nya itu berapa? C-square nya masih gede, 249. Ya, sudah, ini modelnya udah memenuhi ya. Kemudian probability harus lebih besar daripada 0,05, sedangkan kita 0,00. Jamin DF harus lebih besar dari 2. Jamin DF mana? Jamin DF ini harus lebih besar dari
ya harus lebih besar dari 2. Lebih besar apa lebih kecil ya? Ya harus lebih besar dari 2. Baru dia dikatakan fit. Kemudian RMC nya harus lebih kecil dari 0,08. Nah, di sini banyak kriteria yang belum terpenuhi, sedangkan ketentuannya minimal salah satu dari 3. Kan kemarin itu ini itu dibagi menjadi 3. Misalnya ini 1, 2, dan ini ketiga. Nah, minimal salah satu dari misalnya PGFI atau PNFI itu harus memenuhi. Kemudian CFI harus memenuhi, TLI tidak boleh semuanya itu tidak memenuhi. Artinya model ini harus dimodifikasi. Nah, goodness of it itu uji kelayakan model. Di sini tahapannya kita masuk ke output. Di sini kita memodifikasi model ya. Nah, sama seperti yang di awal. Berarti di sini angka yang paling sering muncul itu harus dihapuskan kalau yang sebelumnya. Nah, di sini sudah tidak boleh lagi dihapus. Di sini kita hanya perlu menghubungkan angka yang korelasinya tinggi, errornya tinggi ya. Itu ada 75, kemudian ya yang paling tinggi 75 antara E14 dan 15. Langsung saja di sini kita hubungkan E14 dan E15. E14 dan E15. Kemudian kita calculate, jalankan. Nah, coba kalian perhatikan ini. Saya screenshot dulu bagian ini. Setiap kita menghubungkan nanti maka ini nilainya ini juga akan ikut berubah. Kita masukkan di sini aja. Oke, ini yang sebelum kita hubungkan ya. Coba kita hubungkan. Sekarang ini sudah kita jalankan, kita lihat output. Kemudian modification indices, kita lihat lagi. Yang paling tinggi 36, 25, 24. Oke, 36 antara apa tadi itu? 17 dan 20. Antara 17 dan 20. 17 dan 20. Calculate, kemudian jalankan. Nah, seperti ini. Coba kita lihat ini. Saya SS lagi, berubah nggak? Oke, tadinya 248, sekarang 247. Ini 2,6, ini 2,4. Oke, ada perubahan ya. Ada pergerakan. TLI itu tadinya 895, ini naik ke 905. Nah, ini semakin mendekati kriteria. Oke, lakukan secara terus-menerus sampai kriteria ini terpenuhi. Oke, untuk itu saya skip dulu ya. Nah, jadi mungkin untuk lebih gampang ya, kita berpatokan sama satu ya. Misalnya kita patokannya sama AGFI. Karena pertanyaannya sampai kapan Pak kita akan memodifikasi model ini, garis-garis ini, tanda panah, tanda apa? Tanda penghubung ini, tanda penghubung dua arah ini. Ini sampai kapan akan kita lakukan? Nah, kita patokannya sama AGFI. Kalau misalnya AGFI-nya masih bergerak mendekati angka 1, itu terus saja. Tetapi kalau misalnya AGFI-nya nanti sudah turun, udah stop, jangan dihubungkan lagi. Oke, ini saya lanjutkan ya, karena AGFI-nya masih bergerak naik.
Ini 691. Oke, dari 691 ini jadi 694. Coba kita lanjutkan. Oke, sudah bergerak naik ya, jadi 699. Oke, kita teruskan. Nah, ini perhatikan AGFI-nya terus bergerak naik tuh, 706. Berarti kita teruskan aja ya modifikasinya. Oke, ini jadi semakin sedikit ya. Yang kita hubungkan tuh antara error dan error, tidak ada error dan variabel. Nah, ini kan error dan variabel nih, E8 dan pertimbangan UMKM, berarti kita skip. Ini juga skip. Berarti yang ada ini 47, kemudian 46, 43, 48. Nah, ini 48. E2 dan E8. E2 dan E8. Oke, kita teruskan. Tuh AGFI nya sudah sampai 0,762. Jadi semakin mendekati angka 1 ya, semakin naik. Kemudian ada lagi 44. Ini saya skip lagi ya. Oke, kalau sudah tampilannya seperti ini berarti udah nggak ada ya, sudah mentok, ini udah nggak ada yang bisa diedit. Berarti tahap selanjutnya adalah, nah ini berarti ini adalah hasil akhir dari pengolahan data kita. Dimana, nah di sini baru kita sajikan nih, kita bandingkan dengan ini. Nah di sini T-square harus lebih besar dari 0,05. Oke, T-square-nya udah masuk kriteria. Probability harus lebih besar daripada 0,5. Probability-nya kita tidak masuk, dikit lagi ya. Chaining df-nya harus lebih besar dari 2. Chaining df-nya kita lebih kecil, ini tidak masuk. Kemudian RMCA harus lebih kecil dari 0,8, 0,05 harus lebih kecil, 0,08. Oke, RMCA sudah memenuhi. CFI harus lebih besar dari 0,95. CFI yang kita dapat ini ya, masuk di FAI, model marginal fit, maksudnya mendekati. TLI harus lebih besar 9,5. TLI kita dapat, oke masuk. AGFI harus lebih besar 0,9. AGFI nya tidak masuk. GFI harus lebih besar 0,9. GFI juga tidak masuk. Kemudian yang PGFI dia harus berada dari 0 sampai 1,1. 1,0. 0 sampai 1 itu modelnya fit. Dan PGFI ini model fit. PNFI harus berada di antara 0,6 sampai 0,9. Oke, ini masuk model fit. Oke, sekarang karena uji kelayakan model secara keseluruhan menyeluruh sudah kita lakukan, tahap selanjutnya adalah kita membaca output dari hasil pengolahan data ini. Ini adalah tahap akhir ya. Nah, untuk membaca output itu kita masuk ke estimate, kemudian scalar, kemudian di regression weight. Nah, di sini kita bisa baca P ini, saya copy aja lah ya biar jelas. Ini yang kita ambil ini aja nih, ini bagian ini aja. Coba saya kopikan ke sini. Nah, kemudian di sini P ini adalah P value. Ini ya, kita tuliskan di bawah P value. Ini harus lebih kecil dari 0,05. Nah, baru dia dikatakan signifikan. Maksud saya baru dikatakan pengaruhnya signifikan.
Sedangkan di sini yang kita dapatkan adalah untuk event birau, pengaruh event birau terhadap keputusan pembelian itu ternyata p-value-nya lebih besar dari 0,05. Artinya di sini antara X1 kepada Y itu pengaruhnya tidak signifikan. Kemudian X2 pertumbuhan UMKM terhadap Y itu signifikan karena dia lebih kecil daripada 0,05. Terhadap Y itu signifikan. Sekarang pertanyaannya, Pak, berapa pengaruhnya? Sebenarnya di sini nggak bisa ya. Di sini kita bisa lihat pengaruhnya itu positif atau negatif. Berarti di sini pengaruhnya itu positif. Jadi di sini berpengaruh positif tidak signifikan. Berpengaruh positif bahwa event birau, pengaruh event birau berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Seperti itu. Berpengaruh positif tidak signifikan. Kalau di sini pengaruh X2 berpengaruh positif signifikan. Gitu. Berapa Pak pengaruhnya? Sekarang kita lihat di sini. Pengaruhnya adalah kita masuk ke standard regression weight ya. Standard regression weight. Standard regression weight, kemudian ini sama nggak? Ini tadi ini 0,255. Coba kita lihat regression weight-nya. Ini kalau nggak standar beda ya. Kan ini 2,08. Tapi yang kita baca itu yang ini yang standar. Jadi pengaruhnya adalah 0,255. Kita tambah. Ini aja ya. Ini kita ambil ini. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, di sini berarti pengaruh X terhadap Y itu sebesar 0,255 atau 25,5%. Kemudian untuk X terhadap Y itu 0,388 atau 38,8%. Seperti itu. Ini adalah ini untuk menjawab hipotesis ya. Hipotesis pertama, misalnya hipotesis pertama itu apakah X berpengaruh terhadap Y? Apakah event birau itu berpengaruh nggak terhadap keputusan pembelian? Oh ya, ternyata dia berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, maka hipotesisnya ditolak. Hipotesis ditolak. Yang kedua, apakah pertumbuhan UMKM berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Ternyata dia berpengaruh positif signifikan. Berarti hipotesis diterima. Penyajiannya kalian lihat buku ya. Kemudian, nah yang terakhir adalah apakah X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Ini sama-sama ya. Kita lihat di sini. Di sini belum ada. Oke, kita close dulu. Kemudian kalian masuk ke bagian view, kemudian analyze property di output.
itu square multiple correlation. Ini di checklist. Sudah itu aja. Kemudian kita calculate, kemudian kita jalankan, dan kita masuk ke bagian output. Nah, di sini kita klik estimate, kemudian scalar. Nah, di sini ada yang paling bawah, square multiple correlation. Ini kita klik. Ini dia ya. Jadi situ copy dulu. Jadi tangannya di sini bahwa saya buat kalimat aja ya, bahwa event bilang X1 dan pertumbuhan UMKM X2 untuk buka tutup bersama-sama dapat digunakan untuk keputusan pembelian. Ini kemarin nggak tahu ya keputusan pembelian apa minat berkunjung ya, kayaknya keputusan pembelian. Digunakan untuk membuat keputusan pembelian sebesar 30,390 atau 39%. Sedangkan sisanya berapa tuh? 61. 100 dikurangi 39, 61. Dan 61% sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak dibahas di sini. Titik. Oke, sampai sini pengolahan data kita sudah beres karena sudah menjawab seluruh hipotesis. Artinya untuk yang ini berarti hipotesis diterima ya. Atau H1 diterima. Satunya itu kalau hipotesis itu begini ya, satunya kecil, mantap ini. Nah, gitu. Begitu juga dengan HO. Karena ini diterima ya kita gunakan H1. Kalau misalnya ditolak berarti kita gunakan HO. Seperti ini ya. Oke, ini karena dia ditolak berarti kita gunakan H1 ditolak. Berarti hipotesis kita nggak benar. Ini ya hipotesis oh ya H1 ditolak. Di sini satu hipotesis H1 diterima. Nah, itu. Oke, sampai di sini itu kita sudah selesai ya. Jadi ini adalah hasil akhirnya bahwa ternyata pada event viral kemarin itu ternyata ketika kita melakukan survei, ternyata event viral itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen sebesar 25,5%. Namun tidak signifikan. Tidak signifikan di sini tuh artinya kalau misalnya setiap
setiap pertambahan apa pertumbuhan setiap penambahan 1% pada pada perit pada event viral akan meningkatkan 1% keputusan pembelian. Nah, ini artinya misalnya begini. Kalau misalnya event viral itu kan kemarin artisnya tuh yang kabupaten ya, artisnya tuh biasa-biasa saja. Nah, ketika event viral ini kita undang artis misalnya yang ternama seperti Sheila on Seven atau Ahmad Dhani atau Noah misalnya. Nah, itu tuh ini ketika kita tingkatkan 1%, kita tambah itu, kita undang artis yang bagus, maka keputusan pembelian juga akan bertambah. Nah, tapi di sini untuk hasil survei kita ini dia tidak seperti itu, karena dia tidak signifikan. Yang signifikan tuh yang ini. Kalau dia tidak signifikan, berarti setiap penambahan 1% pada iklan tidak ini ya, tidak meningkatkan 1% keputusan pembelian. Nah, seperti itu. Contoh, ketika kita datangkan artis yang bagus, oh ternyata keputusan pembeliannya tidak meningkat, tetap nol aja, tetap nol, tidak meningkatkan keputusan pembelian ya, nggak usah pakai angka. Setiap penambahan 1% pada event viral tidak meningkatkan keputusan pembelian. Oke. Kalau misalnya yang ini setiap kita tambah 1% pada pertumbuhan UMKM, maka keputusan pembelian juga akan bertambah 1%. Nah, gitu. Nah, oh iya, hampir lupa untuk loading faktor. Nah, di sini loading faktornya kita masuk ke standar regression rate. Nah, ini ya, ini kita copy ke nah, ini bisa dijelaskan juga kenapa tadi saya taruh ya, di sini. Sini saya taruh. Oke. Misalnya di event viral. Di event viral itu ternyata yang paling tinggi itu adalah ini X berapa nih? X1 indikator 4 pertanyaan 3, kemudian ini, jadi ini semakin dia mendekati angka 1 semakin baik dia. Semakin baik itu artinya harapannya konsumen itu sudah terpenuhi. Nah, kalau bagian ini nanti saya jelasin di kelas aja ya. Yang penting pengolahan datanya kalian beresin dulu. Kalau yang bagian terakhir ini nanti saya jelaskan di kelas. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mencoba.